Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah sosok yang tepat untukmu. Oke, dianya siapa? Kita cari dulu energinya ya. Siapakah sosok yang tepat untuk bersamamu? Kalian boleh fokuskan pada kartunya, siapakah sosok yang tepat untukmu. Oke, sosok ini adalah sosok orang yang berani untuk mengambil obstacle, ya, orang yang berani untuk mengambil suatu tantangan dalam hubungan kalian, dan orang yang sudah, kalau bisa dibilang tuh sudah banyak pembelajaran yang pernah dia bisa ambil dari masa lalunya, dan aku lihat di sini dia siap untuk menjalani fase baru bersama kamu. Ya, siapapun dia, mau ini orang yang sudah kamu kenal ataupun belum, intinya orang ini tuh dia akan siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi di hubungan kalian selanjutnya. Dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu dia, dan aku lihat di sini dia ingin membuka lembaran baru ya bersama kamu. Dan aku lihat juga saat ini dia sedang mencoba untuk menyiapkan untuk bisa bersatu kembali dengan kamu atau bersatu dengan kamu ya. Aku lihat di sini. Oke, aku lihat memang orang ini siap untuk berkomitmen ya. Ketika dia datang berarti aku lihat di sini dia siap untuk berkomitmen, berpartnership dengan kamu, bersatu kembali, bersatu dengan kamu, bertunangan dengan kamu. Aku lihat di sini ya. Dan aku lihat sekarang orang ini itu sering melihat foto-foto kamu. Orang ini tuh memang orang yang saat ini masih sering melihat foto-foto kamu, dan aku lihat ada rasa kerinduan atau bernostalgia dengan kamu. Berarti orang ini aku lihat mungkin orang masa lalu. Orang yang memang sudah kenal sama kamu, orang yang sudah pernah punya momen-momen tertentu dengan kamu, atau sudah dekat atau sudah kenal dengan kamu, karena dia sudah punya nostalgia dengan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia rindu kamu, dia sering melihat-lihat foto-foto kamu ya, masih sering mengingat memori-memori bersama kamu. Dan dia merasa bahwa ketika kamu bersama dia itu bersama, aku lihat kalian menikmati momen-momen bersama itu. Kalian sama-sama merasa bahagia menikmati momen-momen bersama itu. Aku lihat di sini ya. Dia merasa bahagia ketika bersama kamu, dan kamu pun merasa bahagia bersama dia. Aku lihat di sini. Terus itu juga, dia orangnya memang narsis ya. Orangnya narsis. Dan aku lihat saat ini dia memang orangnya sangat terpesona banget dengan kamu ya. Dia itu ketika sekarang melihat kamu, sekarang kok kamu lebih mempesona gitu dia lihatnya. Terus itu juga orang ini untuk saat ini dia lagi memberikan batasan sama kamu, atau mungkin lagi nggak deket-deketnya gitu loh secara fisik dengan kamu. Aku lihat di sini dia kayak memberikan batasan atau sedang menghindari kamu ya, bisa lebih tepatnya kayak menghindari kamu. Twin flame aku lihat di sini ya. Ya kalau aku lihat nampaknya kamu memang yang mana saat ini juga dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan ya, mencoba untuk mencari keseimbangan dalam hidup. Aku lihat di sini karena aku lihat kan kalian twin flame ya, ada suatu balancing yang memang kalau kalian dipersatukan itu harus bisa setara gitu, sehingga mungkin memang saat ini lagi ada kesenjangan di antara kalian, entah dari bidang apa, mungkin dari emosional atau finansial atau mental atau situasi keadaan atau apa yang belum balance. Nah saat ini keadaannya karena dia membatasi diri dari kamu, mungkin saat ini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan hidup dia agar bisa bersatu kembali dengan kamu, agar kalian bisa bersama kembali. Karena aku lihat di sini ada dualitas ya di antara kalian, dan ada situasi yang selalu coping
Ya, berarti ini orang yang mungkin selalu datang dan pergi di kehidupan kamu. Ya, sering on off dengan kamu karena ada situasi yang coping di sini. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama saling melengkapi. Apa kekuranganmu dia bisa menutupinya, apa kekurangan dia kamu bisa menutupinya. Seperti itu ya. Jadi aku lihat memang ada di antara kalian ini saling melengkapi satu sama lain. Oke, jadi kalau aku lihat ya, di sini aku bilang tadi hubungan ini kayak coping berarti datang dan pergi ya. Kemudian juga ada interlude di sini. Berarti kan ada selingan ya. Ya, kalau aku lihat mungkin koneksi antara kamu dengan dia atau hubungan atau apa ya, komunikasi deh misalkan ya. Misalkan komunikasi kalian itu kayak jarang gitu loh terjadi ya. Mungkin di seling-seling waktu kesibukan baru ada komunikasi. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin jarang sekali terjadi ada komunikasi. Lebih seringnya itu kayak jeda ya, di antara kalian itu sering banget jeda hubungannya. Karena mungkin ada faktor yang membuat kalian harus berjeda gitu loh. Jadi hubungannya itu suka on off nggak jelas ya, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba menghindar, tiba-tiba memberikan batasan, tiba-tiba nggak ada kabar seperti itu. Karena kalau aku lihat memang masih ada dari si dia ini sesuatu yang dia fokuskan. Jadi memang butuh waktu untuk bisa apa ya, bisa balance atau bisa saling intens gitu ya. Jadi makanya hubungan kalian ini sering terjeda ya, sering terjeda aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini dia adalah drama queen ya, ratu drama ya. Banyak sekali drama yang dia lakukan di hubungan kalian, yang alasannya beginilah, yang alasannya begitulah, ternyata beginilah, ternyata begitulah. Orangnya manipulatif ya, orangnya manipulatif. Dan aku lihat orang yang selalu menyebabkan banyak kekacauan di hubungan kalian, yaitu tadi drama queen ya. Banyak alasan, banyak menyebabkan kekacauan, dan dia kayak haus akan kekacauan, itu haus akan keriuhan gitu. Dia kalau hubungan lagi anteng-antengnya ada aja gitu yang ngebuat masalah, ngebuat kamu cemburu lah, ngebuat apa ya, drama inilah, perselingkuhan lah, buat kamu marah lah, buat kamu kesel lah atau apa. Pokoknya orangnya drama queen banget aku lihat di sini ya. Itu kayak nggak bisa gitu anteng gitu, nggak bisa diem gitu, nggak bisa langgeng-langgeng aja kenapa sih gitu, nggak bisa. Ada aja yang dia lakukan gitu ya, sehingga menyebabkan kekacauan di hubungan kalian. Energinya aku lihat di sini maskulin ya. Aku lihat di sini maskulin. Maskulin itu nggak harus laki-laki, bisa juga perempuan. Maskulin itu ciri-cirinya orang yang ingin terlihat mandiri, ingin terlihat perfect, terus itu kayak menunjukkan bahwa dia itu sempurna, yaitu tadi narsis ya. Terus itu selalu menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin ya, energi maskulin lah ya pokoknya ya, energi maskulin, tidak mau terlihat lemah atau terlihat jelek gitu. Dan aku lihat orangnya memang sibuk, sehari-harinya itu memang sibuk, dan dia selalu mencoba untuk bertahan dengan kesibukannya. Makanya di sini hubungan kalian juga sering on off dan ya drama queen ya. Karena memang kalau aku lihat di sini dia mempertahankan roda kehidupan dia ya. Mungkin bisa jadi dia ini tulang punggung keluarga atau anak pertama, sehingga dia harus menanggung beban perekonomian keluarga, dia harus menjaga kestabilan perekonomian keluarga ya. Intinya di sini aku lihat dia adalah penopang roda kehidupan ya, roda kehidupan keluarganya atau kehidupan dia gitu ya. Jadi dia harus bertahan dengan kesibukan dia sehari-hari. Dia orangnya memang sibuk, aku lihat di sini sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk beginilah, sibuk begitu ya. Dan aku lihat juga apa ya, herannya orang ini ya, ketika dia berdrama queen ya, herannya dia selalu ketahuan terus sama kamu. Kenapa? Karena dia selalu meninggalkan jejak, meninggalkan bukti. Jadi misalkan gini, misalkan ya, misal ketika dia masih menjalani hubungan dengan kamu
Terus itu misalkan nih dia, ingin membuat kamu cemburu, misalkan dengan cara perselingkuhan, dia berselingkuh. Bukannya dia itu diam-diam selingkuh aja, tapi justru malah dia post di media sosial bahwa dia bersama ini, bersama itu gitu. Jadi perselingkuhan yang dia lakukan itu kayak, kenapa kamu berperilaku jahat tapi meninggalkan bukti gitu loh. Jadi setiap tindakan-tindakan dia yang berdrama queen itu ya selalu menunjukkan bukti, selalu menunjukkan meninggalkan kecacatan, meninggalkan bukti lah intinya kayak gitu ya. Jadi dia kayak selalu menunjukkannya kepada kamu bahwa uh, dia itu melakukan sesuatu hal-hal atau trik-trik kotor di luar sana gitu. Itu anehnya dia, kenapa ya, aku nggak tahu, tapi itu kayak karakter dia begitu memang. Kalau dia melakukan hal-hal kotor justru dia meninggalkan bukti gitu ya. Tuh kan ada love affair juga di sini ya. Jadi memang dia itu pernah menyimpan rahasia ya sama kamu, yaitu mungkin a love affair ini ya, perselingkuhan seperti itu. Rahasia-rahasia kotor seperti itu yang tentang percintaan gitu ya, mungkin perselingkuhan atau mungkin dia pernah melakukan hubungan di luar nikah atau apalah yang semacam kayak gitulah ya. Open BO atau apa gitu. Herannya itu kayak meninggalkan bukti gitu loh. Bodohnya itu dia gitu ya, selalu meninggalkan jejak, sehingga ya kamu tahu gitu buruk bobroknya dia ini gitu. Oke, maaf ya, ini batuk nggak terkendali banget. Oke, kita lihat selengkapnya. Aku tidak tahu kenapa ceritanya seperti ini, padahal ini sosok yang tepat untukmu ya, tapi yang terbaca energinya malah yang seperti ini orangnya. Oke, Six of Pentacles, Knight of Wands, oke. Jadi sebenarnya si dia ini Nine of Pentacles, berarti dia ini selalu menginginkan kedamaian, selalu ingin dilindungi, ya bahkan dia itu pengen punya hubungan yang fleksibel. Dia itu memang suka hubungan yang mandiri, ya. Tapi juga dia itu pengen ada pasangan yang mau selalu mendukung dia untuk mencapai ambisius dia, ya di dalam suatu romansa, dalam suatu komitmen gitu ya. Bahkan dia ini paling suka dengan pasangan yang bisa mendukung dan menyemangati dia dalam memulai bisnis atau memajukan pekerjaan dia gitu ya. Jadi aku lihat memang orang yang otaknya itu ya pengennya selalu dimengerti ya, selalu disuplai, selalu difahami, selalu diperhatikan seperti itu ya. Dan aku lihat dia memang suka dengan pasangan itu yang mandiri gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini orang yang mungkin banyak pengalamannya ya. Mungkin memang banyak pengalamannya, banyak hal-hal yang sudah dia capai di tahap-tahap tertentu gitu ya. Dan mungkin selama ini dia itu kurang memberikan waktu luang untuk kamu, sehingga dia itu pengen banget punya karir yang sudah cukup mapan. Makanya di sini dia tuh pengen banget punya pasangan itu yang ngertiin dia, agar dia itu fokusnya step by step gitu loh. Fokus dulu pada karir bisnis, setelah selesai dia baru bisa fokusin ke percintaannya kayak gitu. Dia nggak bisa kayak fokus dengan pekerjaan terus juga fokus dengan percintaan, itu nggak bisa. Makanya dia tuh pengen punya pasangan yang selalu mendukung dia dengan prosesnya gitu loh. Dia sangat menikmati prosesnya gitu kalau aku lihat. Jadi dia berharap banget bahwa kamu itu mampu apa ya, mengikuti alur proses hidup dia. Memang fokus dia terutama yang dia fokuskan terlebih dahulu, dia utamakan adalah karir dan keuangannya. Kemudian setelah itu baru nanti dia fokusin pada kamu, meluangkan waktu, karena mungkin waktu kamu terbuang sia-sia karena kamu harus apa ya, mengerti dia terus ya, sehingga
dia jarang ngasih kamu quality time kayak gitu. Nah, nanti dia akan ganti ketika dia sudah selesai dengan masalah karir keuangannya kayak gitu. Sebenarnya dia tahu selama ini tuh dia tidak menghargai kamu dari quality time ya, dari pengorbanan kamu yang mungkin selama ini bertahun-tahun ngertiin dia, memahami dia, selalu ada untuk dia, membantu dia, perhatiannya sama dia kayak gitu. Dia tahu kamu itu selama ini berkorban banget sama dia. Jadi kalau aku rasa ini orang masa lalumu, ya, orang masa lalumu, orang yang kamu kenal. Karena kalau aku lihat di mata dia kamu itu orang yang kuat, mandiri, ya. Terus juga kamu itu orang cerdas, anggun, juga menarik di mata dia. Mungkin juga memang kamu orangnya modis atau bagaimana, tapi intinya tuh menarik gitu di mata dia. Terus itu juga aku lihat juga mungkin dia ini juga orangnya ya orangnya mandiri, orangnya cerdas ya, orangnya juga berwibawa mungkin, dan juga modis, sehingga dia juga suka sama level pasangan yang sama dengan dia gitu loh. Cuman memang kalau aku lihat karakter orang ini tuh impulsif. Orangnya gagah, orangnya kuat, orangnya mandiri. Bahkan ya orang itu sangat menarik. Di luaran sana tuh banyak loh orang-orang yang apa yang melihat dia itu kayak terpukau gitu ya, karena mungkin memang secara fisik menarik, atau mungkin tingkah laku, sikap, perilaku, atau apapun itu yang dilihat dari dia itu menarik gitu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang di luar sana itu yang tertarik sama dia. Terus juga dia ini aku lihat orangnya itu kalau misalkan sudah menetapkan satu kegigihan, maka dia akan fokus dengan kegigihan itu, dengan keinginannya dia itu. Cuman memang itu sayangnya orangnya impulsif, jadi dia akan bertindak sesuai dengan pemikiran dia aja sendiri. Kalau misalkan dia pengen melakukan A, ya udah dia akan lakukan sampai batas apa dia mampu untuk melakukan A, dan dia sudah dia sudah bosan, ya udah dia tinggalkan yang A itu. Sehingga makanya apa yang dia lakukan ini kayak jarang yang bisa terselesaikan sampai tuntas gitu loh, karena orang yang sangat impulsif ya, bekerja sesuai dengan pemikiran dia sendiri gitu loh, bertindak secara cepat tapi berdasarkan pemikiran dia sendiri. Jadi kayak nggak apa ya, nggak dipikirin mateng-mateng jangka panjang seperti itu loh, efeknya gimana. Jadi kayak semacam kayak ceroboh, tapi ya dia serius ngelakuinnya gitu loh. Bahkan dalam percintaan pun begitu ya. Jika dia udah suka sama si A, ya udah dia jalanin sama si A hubungan itu. Tapi kalau dia udah bosan, ya udah dia tinggalin. Dia nggak mikirin betapa sakitnya orang si A itu dia tinggalkan begitu saja gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin akan sulit bagi kamu ya untuk meminta dia punya hubungan jangka panjang, karena orangnya masih ceroboh, masih gegabah ya. Orangnya suka berpindah-pindah. Ya itu tadi, akan sulit lah bagi kamu untuk meminta komitmen jangka panjang dengan dia seperti itu. Karena mungkin orangnya juga memang masih suka yang have fun gitu loh. Masih punya jiwa muda yang sukanya apa ya, melakukan kehidupan ini dengan senang-senang aja kayak gitu. Apalagi pemikiran dia itu kan yang lebih dia utamakan adalah materi ya. Aku lihat di sini memang yang dia utamakan, yang di pikiran dia itu adalah materi, materi, materi. Sehingga aku lihat di sini dia ini selalu mengutamakan bagaimana perlunya membuat suatu keputusan tentang keuangan dia. Ya, misalkan di sini dia itu pengen banget punya rumah dulu, pengen punya mobil, atau mungkin dia pengen punya keuangan yang stabil, karir yang stabil kayak gitu. Bahkan mungkin untuk masa depannya, apakah dia berpikir harus meminjam uang. Pokoknya intinya aku lihat di sini tuh dia benar-benar mengusahakan banget untuk hidup dia itu stabil secara materi. Bahkan kalaupun memang harus meminjam uang, maka dia akan lakukan kayak gitu loh. Jadi memang perlu memutuskan ya, bagaimana hubungan kalian itu akan berkembang di masa depannya. Apakah kamu memang mau gitu loh menjalani hubungan yang dengan orang yang seperti ini gitu. Tapi sayangnya ini yang orang yang cocok dengan kamu, guys. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini aku lihat dialah karakter orang yang cocok dengan kamu. Ya, jadi kalau aku lihat memang pemikiran dia tentang keuangan cukup matang ya. Dia intinya tuh nggak mau hidup dia itu sengsara cuman gara-gara ekonomi yang kurang gitu. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk membuat perekonomian dia stabil.
itu yang benar-benar yang saat ini dia prioritaskan. Sehingga karena dia terlalu fokusnya ke materi, makanya di sini dia sulit untuk mengimbangkan hubungan kamu dengan dia. Kayak gitu ya. Mungkin kamu sering diabaikan sama dia, sering tidak diberikan quality time sama dia. Ya karena itu tadi dia tuh pengen stabil dulu, step by step. Step pertama ya itu dari keuangan dulu. Kestabilan secara keuangan dulu. Gitu ya. Karena memang apa ya, dia itu merasa bahwa kalau dia sudah stabil secara materi, maka yang lainnya itu akan mengikuti gitu loh. Yang lainnya itu akan apa ya, menghampiri sendiri gitu loh. Paham gak sih? Ya, jadi memang segala sesuatunya tuh di atas materi, pokoknya dia ini memikirkannya ya. Dan memang juga di sini aku lihat ada Seven of Swords, Seven of Pentacles ya. Jadi memang hubungan kalian ini sering sekali banyak mengalami kesulitan ya, banyak sekali mengalami kesulitan, bahkan sampai aku lihat kalian hubungan ini terperosok dalam kemonotanan hubungan ya, atau ketidakadanya pengembangan koneksi dalam hubungan. Karena itu tadi kalian kurang memberikan quality time atau kurang memberikan ruang untuk ada rutinitas bersama gitu yang kalian habiskan ya, yang kalian habiskan waktu berkualitas bersama itu kurang gitu loh, karena kalian terlalu fokusnya pada ya bekerja, kerja, cari uang, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi kalian kurang waktu untuk menghabiskan waktu bersama, karena memang terputusnya hubungan kalian ini juga karena pekerjaan, uang, dan masalah pribadi gitu, sehingga membuat pasangan jadi kesal. Terus itu juga lambatnya perkembangan hubungan kalian gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini apa penilaian penting di pasangan terhadap pasangan lainnya juga mungkin tidak didengarkan gitu ya. Kayak apa sih, pemikiran pasangan itu kayak diacuhkan gitu loh, tentang untuk membuat hubungan ini berkembang tuh kayak dikesampingkan seperti itu. Jadi penilaian penting dalam hubungan ini kayak sering diabaikan oleh pasangan yang lebih fokus sama karir ini gitu ya. Dan aku lihat juga banyak rencana-rencana kalian yang tidak terpenuhi, aku lihat di sini ya, sehingga perlu untuk dievaluasi ulang kembali. Apakah memang perlu ditinjau arah dan tujuan hubungan kalian, atau rencana-rencana kalian selama ini tujuan hubungan ini mau dibawa ke arah mana? Apakah memang apa itu namanya? Dia ini orang yang tepat untuk kamu ajak berkomitmen, seperti itu. Memang kayaknya perlu dievaluasi lagi gitu. Karena situasinya seperti ini aku lihat ya, aku nggak tahu kenapa bacaannya jadi seperti ini. Tapi untuk saat ini inilah yang cocok denganmu ya. Oke, jadi karena gini, karena di sini ada Page of Pentacles ya, sebenarnya masih ada kamu dan dia itu masih memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat tentang hubungan kalian ini. Jadi masih ada perasaan yang setia di sini. Kamu masih setia sama dia, dia masih setia sama kamu. Jadi mau situasinya seperti apapun, keadaannya, keuangannya, situasinya, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi gitu ya, masih ada keteguhan dan rasa kesetiaan di hubungan ini. Ya, kamu masih mengharapkan dia, dia pun masih mengharapkan kamu, aku lihat di sini. Sehingga inilah yang mungkin menjadi kenapa kamu masih cocok, masih ya bisa dibilang masih cocok dengan dia ini ya. Cuman memang apa sih, gairah hubungan ini aja yang padam gitu ya. Tapi kalau keteguhan, kesetiaan, rasa itu masih ada. Cuman memang gairahnya saja yang sudah padam. Sehingga memang butuh untuk kalian dorong untuk bisa menambahkan kegembiraan di situasi hubungan kalian seperti itu. Dan juga aku lihat juga sebenarnya hubungan ini tuh
apa ya, butuh butuh dorongan aja sih, butuh dorongan untuk bisa saling sama-sama menjalani masalah di hubungan, terus itu bisa sama-sama untuk menunjukkan perhatian, seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan di hubungan ini. Ya, terus itu juga aku lihat memang si dia ini sedang mempertimbangkan bagaimana dan di mana dia itu membayangkan diri dia di masa depan, dan apakah dia akan membayangkan pasangan dia bersama dia nanti di masa depan, kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia memikirkan gimana ya caranya untuk membuat kamu bisa langgeng nantinya sama dia di masa depan. Terus bagaimana caranya dia untuk bisa membawa kamu ke masa depan dia, kayak gitu loh. Jadi saat ini tuh dia sedang berproses memperjuangkan kamu ini gimana gitu loh saat ini, ya. Dan kalaupun memang ternyata bukan kamulah orang yang tepat, ya aku lihat di sini dia juga cari alternatif lain. Atau mungkin kamu ya, kalau kamu berpikir bahwa apa iya ya dia ini orang yang tepat, tapi kok hubungannya seperti ini ya, on off terus, nggak ada kejelasan. Ya kamu, aku lihat di sini kamu lagi cari alternatif. Ya apakah kamu mau cari yang baru, ataukah kamu ingin blak-blakan sama dia, yang ngomong terus terang apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau, atau justru malah kamu cari alternatif memilih untuk sendiri dulu, seperti itu. Ya, aku lihat di sini kamu sudah mulai mengambil suatu pergerakan tentang alternatif ke depannya. Karena aku lihat kan pergerakan dari dia tuh sekarang kayak nggak terlalu jelas ya. Sebenarnya dia ini mau lanjut sama kamu atau enggak gitu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu yang mungkin saat ini sudah melangkah mencari jalan alternatif untuk ke depannya, untuk hidupmu. Apalagi aku lihat di sini memang kamu itu sudah merasa tidak nyaman ya dengan hubungan ini, dan aku lihat memang ada masalah tentang komunikasi juga kan di antara kalian. Bahkan sampai sekarang pun masalah komunikasi ini pun tidak teratasi juga. Jarang sekali ada komunikasi, kalaupun ada komunikasi itu membahas sesuatu yang nggak penting kayak gitu. Jadi ini juga yang mungkin orang-orang di luar sana melihat kayaknya kalian baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Secara internalnya kalian ini bermasalah banget, karena ini menyangkut tentang komunikasi ya, dimana komunikasi itu kan jembatan bagi kalian berdua untuk saling mengetahui apa yang kalian inginkan dan apa yang tidak kalian inginkan di sini kan. Sedangkan jembatan itu saja sudah terputus gitu loh, sudah rusak kayak gitu, gimana kalian mau mengetahui satu sama lain keinginan dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang karena masalah komunikasi, terus juga karena masalah komunikasi ini akhirnya timbul banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan juga di antara kalian. Kalian tutup-tutupi saja, kalian abaikan saja masalah-masalah yang memang dari dulu sudah hadir di hubungan ini. Bahkan seiring berjalannya waktu adanya perasaan ketidakamanan yang muncul di hubungan ini. Memang jelas banget kalau aku lihat di sini tuh kayaknya memang ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, yang bersikap tidak jujur ya, tidak jujur ya. Jadi kalau aku lihat tuh kayak sumbang nih hubungan ya. Ya aku lihat di sini ya, kayak ada seseorang yang mencoba untuk menutup-nutupi segala sesuatunya dari kamu. Jadi mungkin bisa jadi dia ini kayak ada suatu kebohongan atau ada ketidakjujuran yang dia simpan dari kamu. Ada sesuatu ya. Dan itu kayak dipendem aja sampai sekarang, nggak dikasih tahu ke kamu. Makanya di sini dia tidak pernah ada komunikasi dengan kamu. Entah apa yang dia sembunyikan. Ya bisa jadi keadaan perekonomian dia inilah yang dia sembunyikan dari kamu, atau keadaan masalah dia ini, karena dia kan saat ini fokusnya itu dari ini ya, materi ya, materi keuangan itu. Dan juga kan energi dia maskulin, jadi pengennya itu nggak mau terlihat lemah di depan kamu, seperti itu. Jadi karena ini the moon, sarannya adalah jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan. Silahkan cari dulu buktinya, silahkan lihat dulu apa ya dia ini kan orangnya kalau misalkan menyembunyikan sesuatu ya, sesuatu yang kotor itu dia selalu meninggalkan bukti.
Jadi cobalah untuk dikorek-korek lagi, carilah ya, ayo stalker ini. Aku lihat di sini kalian pada rata-rata stalker ajaib ya. Kalian bisa tahu apa yang sedang dia lakukan dan apa yang dia tutup-tutupi dari kalian. Jadi kalian ini kalau aku lihat stalker yang keren sih. Ya. Dan dia entah kaliannya stalker yang keren atau dianya yang tidak berhati-hati, karena aku lihat walaupun dia ini drama queen tapi selalu meninggalkan bukti. Jadi silakan kalian cari dulu kepastiannya sebenarnya apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dia sembunyikan dari kamu gitu ya, baru mengambil suatu kesimpulan yang menurut kalian itu tepat gitu ya. Apakah dia memang orang yang sosok yang tepat untukmu atau bukan gitu ya. Jadi intinya kalau saran dari kartu ini adalah jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan, cari dulu buktinya yang jelas gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya. Yang penting ciri-cirinya sama, situasinya sama, ceritanya sama. Ya udah, ini energi kalian. Karena ini kan pembacanya general ya, nggak usah dibuat pusing. Jadi oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.